Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan April 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari copot. Oke, kemudian ada di sini. Berikutnya ada gimana sih nih? Oke, berikutnya ada ini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada ini, hadir energinya di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Wow. Kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Kalau ini tuh lebih cocoknya ya, pembacaan kepada hubungan yang benar-benar berakhir, atau ini adalah hubungan yang sudah tidak baik-baik saja untuk di beberapa waktu belakangan hari ini ya. Nah, jadi kayak sepertinya kalian punya kesadaran masing-masing bahwa relationship ini tuh tidak lagi patut untuk diperjuangkan. Jadi bisa aja kalian masih seperti yang berada di bawah atap yang sama. Statusnya itu tuh bisa aja ya, kalian berdua statusnya itu tuh masih tetap statusnya suami istri. Tapi kayaknya memang kalian ini tuh sudah beberapa waktu belakangan hari seperti dua orang asing ya. Dua orang asing yang sempat bergotong royong bikin anak. Yang dua orang asing yang sempat berbagi kamar, berbagi ranjang. Karena Mari lihat kayaknya desiran asmara cinta ini tuh sudah menghilang ya di dalam relationshipnya kalian berdua ini. Memang boleh kalian tidak lagi pernah terlibat dalam pertengkaran, argumentasi berkepanjangan gitu ya, hening rumah. Tetapi hening ini nih macam hening kuburan gitu loh. Bukan hening keharmonisan, tapi karena lebih cenderungnya itu tuh silent treatment gitu loh. Sudah malas ribut gitu ya. Nah, jadi sudah dingin hati gitu loh, udah dingin hati. Nah, untuk beberapa ya ini model rumah tangganya. Ya, kalau kalian juga beberapa masih dalam kondisi relationship pacaran, bisa-bisa obrolan tentang perpisahan itu tuh enggak tahulah sudah berapa kali diomongin ya. Dan bahkan untuk beberapa waktu belakangan hari ini, aktivitas layaknya orang pacaran nampaknya sudah tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi enggak ada lagi acara ngedate-nya gitu. Boro-boro ngedate ya. Chattingan, teleponan, video callan aja pun udah mulai enggak ada nih. Mari lihat. Nah, dan yang ianya kalian ya itu tadi ya, nampak Mari seperti serempak gitu loh. Secara kesadaran kalian berdua nanti serempak bahwa hubungan ini tuh tamat sudah nasibnya. Gitu loh. Sepertinya sama-sama punya pemikiran, aku membuka diriku kepada cinta baru. Ini Mari nampak ya. Jadi kayaknya tidak mau lagi mengkais-kais ya. Cinta yang sempat hadir dalam hatimu untuk dia, dan dia juga tidak lagi mau mengkais-kais cintanya dia untuk dirimu. Nggak lagi dicari, mana ini cintanya aku kemarin hari sama dia ya, kok nggak ada ya, aku cintai dia lagi, nggak ada yang kayak gitu. Gitu loh. Jadi justru di sini tuh kayak rasa-rasanya lebih menjanjikan apabila diri ini tuh membuka kesempatan kepada pria lain ataupun wanita lain untuk memulai kisah cinta asmara baru. Walaupun kalian tidak bersepakat duduk bareng berembuk, udahlah monggo silakan kamu cari cewekmu, aku cari ceweknya aku yang baru. Nggak ada, bisa aja kalian nggak ada kesepakatan seperti itu.
namun nampaknya ya sama aja udah pemikiran masing-masing gitu loh. Jadi mari lihat kerinduan akan kehadiran kekasih baru ya, kekasih baru, ingat ya. Kerinduan akan kehadiran kekasih baru mulai tumbuh dalam hatinya kamu dan dalam hatinya dia gitu ya. Pemikiran untuk punya pasangan baru udah hadir dalam benaknya kamu dan dalam benaknya dia. Nah seperti itu. Jadi kalian bisa ini tuh akan mulai kembali berdandan ya. Harapannya berdandan itu bukan untuk memikat hati si dia, tapi memikat hati pasangan lain gitu. Nah dia juga bisa gitu. Mulai dia akan coba untuk tebar pesona, untuk menarik ya perhatian dari cowok lain ataupun dari cewek lain di sana. Itu loh. Jadi ini terutama dari kamu ya, mari nampak. Kelihatannya kamu seperti yang bilang ada di sini, mari lihat, enough, sudah dengan dia tuh sudah. Gitu loh. Jadi kayak seperti ada sesuatu yang sudah tidak tertahankan oleh kamu lagi. Kamu tidak bisa lagi untuk mentolerir ya apa-apa yang sudah terjadi dalam relationship-nya kalian. Nampaknya mari kamu udah capek hati ya tentang hubungan ini. Gitu loh. Kamu tidak bisa lagi sepertinya menumbuhkan harapan-harapan positif dalam relationship-nya kalian ini. Gitu loh. Bisa saja memang kamu menganggap bahwa terlalu rumit ya dengan si pasangannya kamu. Gitu loh. Beberapa kalau kondisi diam-diamannya kalian sudah lama, ya ini akan memperkuat dirimu ya untuk memiliki rasa rindu kepada kehadiran cinta baru. Untuk kayak lebih optimis kepada harapan bahagia dengan orang baru ketimbang dengan dia. Karena kamu lah udah sekian bulan atau sekian tahun ya hubungan ini tuh anyep. Hubungan ini tuh kok kayaknya gak ada lagi nafas hidupnya gitu. Ya, dan inilah yang membuat kamu akhirnya oh iya ya, kayaknya memang tidak ada lagi harapan dalam relationship ini. Ya sudah, aku buka harapan barunya aku kepada pria baru, wanita baru. Nah jadinya kamu kayak gitu, mari lihat. Udah drama dengan si dia, ini tuh selesai gitu. Malah akan ada keputusan bulatnya kamu ya untuk move on dari si dia gitu. Setidaknya move onnya kamu kalaupun bukan move on dalam langkah segera mengurus perceraian ya. Nah, tetapi yang jelasnya move onnya itu adalah move on dari yang tadinya terkunci dengan di dalam hubungan ini, akhirnya kamu mau membuka kunci itu dan membebaskan dirinya kamu. Jadi ini tuh putusnya duluan secara emosional, mental dan emosional, jiwa dulu yang putus. Di sini ya, jiwa gitu loh. Jadi bukan putusnya itu tuh diawali dengan legalitas negara atau dengan percakapan ya, dengan percakapan kita bubar aja ya pacarannya, nggak mesti harus kayak gitu. Jadi bisa ndak ada deklarasi putusnya kalian berdua, tapi ya langsung aja. Boleh beberapa di sini sisi mental dan emosional itu tuh berakhir gitu ya, dan lompat ke chapter hidup yang baru tanpa harus permisi gitu. Mari lihat ya, lebih ke sana nampaknya yang kalian rasa cocok untuk menyikapi relationship ini gitu loh. Di situ ya, kayak kamu lagi kan merasa oh udahlah, udah wajar lah aku ini tuh membuka diri kepada asmara baru lah, wong sudah setahun hubungan ini tuh sudah anyep aja misalnya. Nah, sudah 6 bulan misalnya anyep aja udah gitu. Udah nggak ada komunikasinya misal gitu ya. Atau udah nggak ada kemesraan lagi, nggak ada chemistry-nya lagi gitu loh.
Ya udah, gitu kan. Si dia pun begitu juga ke kamu. Jadi mari bilang gak ada lagi nampak-nampaknya persambungan ya antara jiwanya kamu dengan si dia, gitu loh. Jadi ibaratnya lah ini ya, ibaratnya misalnya nih ada tali antara kamu dengan dia. Tali pengikat kamu dengan dia itu tuh ada 10 lembar tali. Udah putus itu. Tali pertama, putus tali kedua, putus tali ketiga, gitu. Dan bulan April ini putus habis semua tali itu. Itu kalau mari lihat, putus habis. Tuh ya. Jadi permulaan awalan chapter baru dalam kisahnya kalian itu tuh diawali dari kamu. Gitu loh. Jadi mari nampak entah bagaimanapun nanti nasibnya ke depan relationshipnya kalian ini, namun nasib itu tuh bisa lebih cenderung ke arah selesai dan kamu yang meng-create ya selesainya hubungan kalian ini. Di sana. Mungkin awalnya kamu merasa bahwa kamu dicampakkan, kamu dibuang, kamu ditinggalkan awalnya. Ya, awal-awal. Nah, tapi nanti pada kenyataannya lama-lama kamu akan sadar bahwa kamu yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan kisahnya kamu dengan si dia. Diawali oleh alasan dari bagaimana caranya dia ke kamu dan kemudian ditindaklanjuti oleh sikap tindakan dari dirimu. Itu kalau mari lihat di sana ya. Nampak-nampaknya kalau untuk kembali mempertimbangkan relationship ini agak susah ini di kamunya nih, mulai nanti di bulan April gitu. Karena akan makin kuat itu nanti kamu selesai gitu. Buka yang baru dengan yang baru. Makin kuat, makin bertambahnya hari makin kuat gitu loh. Tekadnya kamu untuk tanpa si dia lagi. Itu ya. Kalau mari tangkap. Di sana. Dan yang iyanya kalau kamu udah bilang kamu move on, terkhusus dengan si dia ya, nggak ada lagi cerita untuk kembali. Gitu. Jadi akan semakin bulat tekad ya, maka sehingga bulat tekad untuk berpisah. Jadi sehingga masa lalu tentang si dia itu akan menjadi benar-benar masa lalunya kamu. Udah akan kamu fosilkan, kamu jadikan itu artefak gitu ya. Yang nggak mau lagi kamu kunjungi, udah dibiarin aja di situ. Gitu ya, menyatulah dia dengan alam sana gitu ya. Itu kalau mari lihat ya. Kalian kemungkinan mencela-mencele tentang nasib dari relationship ini, justru mari lihat dari dianya itu mencela-mencele. Sebentar kayak mau pisah sama kamu, sebentar enggak, sebentar mau pisah, sebentar enggak. Tapi kalau kamu makin bertambahnya hari, apalagi kalau kamu udah ketemu ya sama seseorang yang menggetarkan hatinya kamu, udahlah selamat tinggal lah untuk dia. Nggak ada lagi tuh cerita. Gitu. Karena yang kamu harapkan itu adalah person baru, cerita baru, wajah baru, nama baru, gitu. Dan marilah dengan energi kamu seperti ini, mendingan sendiri. Kamu bisa nanti gitu di masa depan nanti ya. Kamu bisa daripada balikan sama dia, mendingan gue jomblo aja udah gitu. Biarin aja gue nunggu 2-3 tahun, 5 tahun untuk orang yang lebih tepat. Gitu ya, daripada mengulang-ulang siklus cerita dengan si dia. Jadi sepertinya kamu bisa ini tuh ya, di bulan 4 mulai kamu merasa puas dengan manisnya, pahitnya relationship ini. Bahagianya, sedihnya relationship ini. Kamu bisa tuh udah puas. Gitu lah. Jadi sehingga itu sudah siap ya. Kamu akan sudah akan mempersiapkan dirimu kepada
skenario baru di hidupnya kamu, gitu loh. Justru dia nanti di situ tuh yang Mari nampak ya, mencela-menceleh, gitu loh. Dia yang nanti tuh berkemungkinan tanda petik ya, memohon, memohon untuk balikan lagi sama kamu, gitu. Tapi untuk merebut hatinya kamu kembali, itu butuh tenaga ekstra dari dia, upaya yang sungguh-sungguh dari dia, gitu loh, ya. Dan memang sih kalau untuk saat bulan April ini, dia pun bisa bilang, udahlah dengan kamu nggak mau lagi, udah aku cari cowok baru lagi, cewek baru lagi, bulan April aja, gitu loh. Tapi nanti bisa, misalnya gagal dia ya menemukan cinta baru, mau dia nih datang lagi ke kamu nih, Mari nampak ya. Nah di sana, atau dia nggak menemukan cinta baru, mau dia tuh nanti mengusahakan lagi dengan kamu. Jadi dia cenderungnya itu tuh kurang konsisten dengan diri dia sendiri. Sementara kekonsistenannya kamu ini tuh lambat laun makin kuat, gitu ya. No, tidak dengan dia. Gitu ya motonya kamu. No, balik, tidak lagi dengan dia. Gitu. Di sana. Kalau dia sesuai dengan kondisi dan keadaan, gitu loh. Nggak dapat yang baru, balik dengan kamu. Gagal dengan yang baru, balik lagi dengan kamu. Kalau model kayak kamu ini, gagal dengan yang baru, timbang balik dengan dia, kamu akan memilih ya nyari yang lain, gitu loh. Itu kalau Mari lihat ya modelnya kamu. Nah di sana, karena di sini tuh kamu udah banyak kecewa. Lagi-lagi Mari tegaskan, kamu udah banyak kecewa di sini, gitu ya. Kamu sudah lama kecewa juga bisa di sana. Kamu kayak ngerasa kamu nggak bisa lagi ngasih apa-apa untuk menghidupkan relationship kamu dengan dia, sudah cukup. Jadi ibaratnya kamu itu tuh sudah tahu ya kapan kamu harus memperjuangkan hubungan ini, kapan kamu harus melepaskan hubungan ini, gitu. Kamu udah lebih berbijaksana kepada mengasihi dirinya kamu sendiri, menyayangi dirinya kamu sendiri, gitu ya. Di sana kamu udah mulai masuk ke self love. Itu kamu lihat. Jadi mungkin kamu ya udah punya kesadaran gitu loh, ya, seperti mengilustrasikan ini hubungan bukan bunga layu tapi sudah bunga mati. Ya udah, ngapain diusahakan hidup kembali, gitu ya. Ilustrasi kalau bisa diilustrasikan tentang kamu, gitu kalau Mari lihat ya. Jadi bulan 4 ini adalah beneran awalan baru bagi langkahnya kamu dalam hidupnya kamu, menentukan nasib dari relationshipnya kamu dengan si dia, begitu. Oke, itu loh. Nah memang bisa begini, kalaupun dengan kamunya itu tuh tidak bisa balikan lagi sebagai kekasih, tapi mau ini Mari lihat orang ini ya akan mengharapkan tetap bisa bersilaturahmi dengan kamu. Tapi kalau kamunya sendiri, Mari lihat kamu itu bisa ya apa silaturahmi gitu ya. Kamu bisa itu tuh tidak berkenan punya urusan apapun lagi dengan si dia, gitu loh. Tapi kalau si dia masih akan ada itu harapan-harapannya dia kepada kamu di situ ya. Tadi Mari bilang kamu udah enough gitu loh. Kayak gimana tuh kalau orang merasa enough, gitu ya. Kalau orang udah merasa cukup gitu ya, yang nggak mau lagi ada tetek bengek basa-basi gitu ya. Udah dianggap beneran kayak sesuatu hal yang sama sekali tidak penting lagi gitu loh ya di sana. Kalau dia mau itu, walaupun turun ya statusnya dia dalam hidupnya kamu, tapi asalkan dia masih mau, asalkan kamunya itu tuh masih mau ngobrol sama dia, sesekali berjumpa dengan dia, nah itu bisa nanti menjadi harapannya si dia, gitu.
Ya, kalau Mari lihat untuk di masa depan ini loh ya, untuk di masa depan. Seperti itu, ya. Karena pasti dia skema balik-baliknya sama kamu pasti ada di sini. Jadi sehingga untuk menutup dari relationship-nya kalian bukan lagi seperti sepasang kekasih, tapi seperti pertemanan. Ya, kalau tidak bisa persahabatan, pertemanan. Nah, kayak gitu. Oke, baiklah. Ya, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut energi dari Aquarius di sana, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio. Hadir energi dari Taurus di sini ya. Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.